Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rusna Pratibya. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas materi terkait kalkulus 2. Materi pokok yang akan dibahas antara lain sebagai berikut. Baik, materi pokok yang akan dibahas adalah 1. Anti turunan, 2. Integral tentu, 3. Persamaan diferensial. Sumber pustaka yang saya ambil adalah melalui dua buku ini. Silakan teman-teman bisa mencari dari sumber pustaka tersebut. Materi pokok pertama, anti turunan. Anti turunan. Diketahui fungsi f(x) dan turunannya dijabarkan dalam tabel berikut ini. Untuk bentuk yang pertama, fungsi f(x) adalah sama dengan x kuadrat ditambahkan dengan 2. Hasil turunannya adalah sama dengan 2x berpangkat 1 ditambah 0. Bentuk 2, ketika f(x) bernilai sama dengan x kuadrat, maka hasil turunannya adalah sama dengan 2x. Bentuk 3, f(x) bernilai x pangkat 2 dikurang 3. Hasil turunannya adalah sama dengan f aksen x bernilai sama dengan 2x dikurang 0. Untuk seluruh konstanta yang diturunkan hasilnya adalah 0. Dan bisa kita lihat dalam tabel berikut ini, hasil turunan dari bentuk umum f(x) sama dengan x kuadrat ditambahkan dengan c, dengan c adalah elemen bilangan real berlaku, turunan fungsi f(x) atau f aksen x bernilai sama dengan 2x. Definisi turunan. Definisi anti-turunan. Fungsi f disebut anti-turunan dari suatu fungsi f kecil. Dinotasikan dengan integral f(x) dx apabila nilai dari turunan f besar x adalah sama dengan f kecil x. Gambar di samping ini memperlihatkan anti-turunan dari fungsi f kecil x yang bernilai sama dengan 2x, yang ditandai dengan kurva berwarna merah. Anti turunannya adalah bernilai f kecil x sama dengan x kuadrat ditambahkan dengan c, yaitu kurva-kurva yang berwarna hijau. Materi pokok kedua, integral tak tentu. Integral tak tentu fungsi aljabar. Pertama, misalkan R elemen bilangan rasional, di mana R tidak boleh bernilai sama dengan -1. Maka berlaku integral dari x berpangkat R dx adalah sama dengan, ingat, yang namanya integral itu hasil integralnya adalah berpangkat R tambahkan dengan 1 atau bertambah 1. Sehingga hasilnya adalah sama dengan x berpangkat R tambahkan dengan 1 dibagi dengan R tambah dengan 1, di mana pangkatnya akan sebagai pembagi, ditambah C, di mana C adalah elemen bilangan real. Bentuk kedua, misalkan R adalah elemen bilangan rasional. R tidak boleh bernilai sama dengan -1. Berlaku integral dari U berpangkat R dengan turunan U terhadap X dx bernilai sama dengan. Ini adalah merupakan teorema dasar kalkulus kedua. Bernilai hasil sama dengan U berpangkat R tambahkan dengan 1 dibagi dengan R tambahkan dengan 1. Ditambahkan dengan C sebagai elemen bilangan real. Bentuk ketiga, misalkan R elemen bilangan rasional, di mana R apabila bernilai negatif 1, berlaku integral X berpangkat R dx adalah sama dengan, dituliskan integral 1 dibagi X dx. Hasilnya adalah sama dengan logaritma natural harga mutlak X ditambahkan dengan C, di mana C adalah elemen bilangan real.
Contoh soal 1. Tentukan bentuk umum antiturunan fungsi f(x) sama dengan x kuadrat pada batas terbuka negatif tak terhingga sampai dengan positif tak hingga. Baik, saya akan coba share screen untuk layaran berikut melalui OneNote-nya. Baik, kita akan jawab solusi atas permasalahan ini. Bentuk umum dari antiturunan fungsi f(x) sama dengan x kuadrat. Berarti bisa kita tulis menjadi integral dari suatu fungsi f(x) dx bernilai sama dengan, bisa kita tuliskan menjadi seperti ini teman-teman. Integral x berpangkat 2 dx. Perlu diingat kembali bahwa yang namanya integral tentu pangkatnya adalah bersama 1. Sehingga bentuk dari x berpangkat 2 ini dapat kita tuliskan menjadi x berpangkat 2 ditambahkan dengan 1. Apabila teman-teman sudah melakukan proses penjumlahan atas pangkat integral tersebut, maka pangkat yang didapat akan sebagai pembagi di bawah sini. Dan ditambahkan dengan C, di mana C adalah elemen bilangan real. Baik. Setelah dapat nilai yang seperti ini, teman-teman bisa melakukan proses penyederhanaan atau bisa dinyatakan menjadi X berpangkat 3/3 ditambahkan dengan C, di mana C adalah elemen bilangan real. Mudah bukan? Paham teman-teman semua? Baik, saya akan lanjutkan untuk contoh soal yang berikutnya. Contoh soal kedua. Untuk contoh soal kedua adalah misalkan seperti ini. Tentukan bentuk umum antiturunan dari suatu fungsi f(x) bernilai sama dengan 3 dibagi x pada interval terbuka dari negatif tak hingga menuju tak hingga. Dapat kita tuliskan menjadi solusi seperti ini. Integral dari 3/x dx. Bisa teman-teman perhatikan di sini ada bentuk, ada suatu nilai konstanta yang bernilai 3. Akibatnya, nilai dari 3 tersebut dapat kita keluarkan dan yang kita integralkan adalah elemen 1 dibagi dengan x dx. Seperti yang kita tahu bahwa dari bentuk integral tak tentu tersebut, kita mengetahui pada sifat ketiga bahwa x1/x itu dapat kita nyatakan menjadi x berpangkat negatif 1 dx. Dan kita beritahu bahwa di sini pangkat pada x itu bernilai sama dengan negatif 1. Sesuai dengan nomor 3, sesuai dengan ketentuan nomor 3, di mana R adalah bernilai sama dengan negatif 1, tentu hasil dari integral 1/x nilainya adalah sama dengan berapa teman-teman? Ada yang masih ingat? Ya, hasilnya adalah sama dengan
logaritma natural harga mutlak X ditambahkan dengan C, di mana C adalah elemen bilangan real. Betul sekali. Paham ya sampai di sini? Baik. Mau lagi contoh soal berikutnya? Baik, akan saya tampilkan untuk contoh soal yang ketiga. Seandainya saya punya suatu nilai, tentukan bentuk umum dari suatu integral. Di mana integralnya misalkan saya rubah ya, teman-teman semua. Dari bentuk misalkan adalah 3x berpangkat, misalkan dalam bentuk 3x. Dari sini, teman-teman bisa membuatkan suatu solusi, di mana solusinya adalah sebagai berikut. Integral dari suatu fungsi fx dx, di mana fungsi fx itu sendiri adalah bernilai sama dengan 3x. Ya, 3x dx. Dan kita bisa tahu bahwa di sini teman-teman mengandung unsur konstanta 3. Akibatnya kita keluarkan angka 3-nya, lalu dikalikan dengan suatu integral x dx. Ya, sekarang kita perhatikan di sini. X-nya berpangkat berapa, teman-teman? Ya, betul, berpangkat 1. Akibatnya ketika kita lakukan suatu proses integral, maka pangkatnya akan bertambah 1. Akibatnya bisa kita tulis X berpangkat 1 ditambah dengan 1, jangan lupa, dibagi dengan pangkat tersebut. 1 ditambah 1. Lalu ditambahkan dengan C, di mana C adalah elemen bilangan real. Betul sekali. Lalu bisa kita rapikan atau bisa kita sederhanakan kembali. Hasilnya adalah menjadi 3/2 dari dikalikan X berpangkat 2 ditambahkan dengan C. Gitu ya teman-teman semua? Paham sampai di sini? Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Berikut ini adalah sifat-sifat pada integral tidak tentu. Sifat yang pertama, suatu integral k dikalikan dengan suatu fungsi fx dx, hasilnya adalah sama dengan, lihat, ada suatu konstanta k yang teman-teman bisa letakkan di depan, lalu dikalikan dengan fungsi integral fungsi tersebut, integral fungsi fx dx. Sifat kedua, suatu integral di mana fungsi fx tambahkan dengan gx dx, hasilnya adalah sama dengan integral dari fungsi fx dx ditambahkan dengan integral fungsi gx dx. Jadi teman-teman bisa melakukan proses integralnya masing-masing ya. Yang fungsi f terlebih dahulu dilakukan, lalu fungsi g kemudian. Jangan lupa diperhatikan operasi matematikanya. Apabila operasi matematikanya penjumlahan, tentu di sini proses operasinya adalah operasi penjumlahan. Ya, betul sekali. Untuk sifat nomor 3. Sifat nomor 3 itu juga berlaku seperti sifat nomor 2, di mana ada suatu integral dua fungsi yaitu fx dengan gx dilakukan suatu proses pengurangan. Hasil integralnya adalah sama dengan integral dari fungsi fx dx dikurangkan dengan integral fungsi gx dx. Contoh 3. Saya akan memberikan contoh berikutnya untuk teman-teman mengenai sifat dari integral tak tentu. Saya coba share screen kembali ya teman-teman semua. Baik, kita bisa jawab bersama-sama. Solusi umum atas anti turunan fungsi fx sama dengan x berpangkat 4 dikurang 2x. Bisa teman-teman tuliskan menjadi seperti ini. Integral dari suatu fungsi fx dx. Hasilnya adalah sama dengan integral dari x berpangkat 4 dikurangkan dengan 2x dx.
Sekarang kita perhatikan ya, teman-teman semua. Ini ada suatu proses operasi matematika berupa operasi pengurangan. Artinya, teman-teman bisa melakukan proses integral ini masing-masing. Yang pertama teman-teman bisa lakukan adalah untuk X berpangkat 4 terlebih dahulu diintegralkan. Lalu dikurangi dengan integral dari 2X dx. Ya. Sekarang kita lakukan proses integral yang pertama. X berpangkat 4. Ketika diintegralkan, maka pangkatnya akan bertambah 1 menjadi 4 ditambahkan dengan 1. Dan jangan lupa bahwa hasil dari pangkat tersebut akan dilakukan suatu pembagian. Akibatnya dibagi 4 plus 1. Lalu dikurang dengan operasi berikutnya adalah 2X. 2 adalah suatu konstanta yang dapat teman-teman tuliskan kembali 2. X di sini adalah berpangkat 1. Sehingga ketika diintegralkan, maka pangkatnya akan bertambah 1. Akibatnya dapat ditulis menjadi 1 ditambah 1 dan menjadi pembagi di bawah dibagi 1 ditambahkan dengan 1. Jangan lupa ditambahkan dengan C, di mana C adalah elemen bilangan sendiri. Begitu ya teman-teman semua? Paham sampai di sini? Baik, sekarang kita rapikan nilai-nilai yang sudah kita hitung tadi ya. X berpangkat 5, betul. Dibagi dengan 5, ya. Dikurangkan dengan 2, dikalikan dengan X berpangkat 2, dibagi dengan 2, ditambahkan dengan Q. Sekarang kita lihat. Di sini ada suatu nilai yang dapat kita coret. Siapa? 2 bersama 2. Kita coret dapat hasilnya 1. Akibatnya, hasil akhir dari penyederhanaan tersebut adalah menjadi X berpangkat 5 dibagi dengan 5 dikurangkan dengan X berpangkat 2. Lalu ditambahkan dengan C. Ya, begitu ya teman-teman semua. Jadi, untuk operasi pengurangan ini, teman-teman bisa melakukan proses integralnya pada masing-masing. Paham sampai di sini teman-teman semua? Baik, saya lanjutkan untuk slide berikutnya. Materi pokok yang ketiga, mengenai persamaan diferensial. Perhatikan masalah mencari suatu fungsi Y sama dengan F besar X. Bila turunannya dinyatakan dengan F besar aksen X, maka persamaan diferensial dinyatakan menjadi dy dx adalah sama dengan f aksen x. Bentuk ini dinamakan persamaan diferensial. Secara umum, persamaan diferensial adalah persamaan yang melibatkan turunan fungsi. Contoh persamaan diferensial bisa teman-teman lihat ya, ada 1, butir 1, butir 2, dan butir 3. Misalkan adalah butir 1. Y aksen ini adalah dy dx dalam penulisan persamaan diferensialnya. Dikurangkan dengan 2x y bernilai sama dengan 2x. Pada masalah persamaan diferensial, solusi yang teman-teman dapat lakukan adalah melakukan suatu proses pemisahan variabel, di mana pada metode ini, teman-teman harus mengumpulkan semua suku yang memuat peubah acak X sesama dengan peubah acak X, dan juga peubah acak Y sesama dengan peubah acak Y. Apabila sudah dilakukan suatu metode pemisahan variabel ini, teman-teman kemudian melakukan proses integralnya. Saya berikan suatu contoh soal. Misalkan saya punya contoh soal adalah sebagai berikut. Baik, solusi. Dalam melakukan suatu proses integral terhadap persamaan diferensial, yang teman-teman lakukan, langkah pertama adalah melakukan pemisahan variabel.
Pemisahan variabel. Dalam suatu pemisahan variabel, teman-teman dapat menuliskannya menjadi seperti ini. Saya tuliskan di sini ya. dy dx bernilai akan sama dengan 3x. Coba teman-teman perhatikan, ruas sebelah kiri mengandung unsur peubah apa sajakah di sebelah kiri ini? Ya, mengandung unsur peubah X dan juga peubah Y. Ini adalah dua unsur yang berbeda. Karena ini berbeda, tentu teman-teman harus menyatukan peubah-peubah yang sama. Lalu bagaimana, Kak, untuk menyelesaikannya? Tentu teman-teman harus memindahkan atau memisahkan peubah X ini menuju variabel atau pengubah X yang ada di sebelah kanan. Akibatnya, teman-teman dapat menuliskannya menjadi dy bernilai sama dengan 3x dx. Ya, betul sekali. Ini sudah disatukan antara peubah X yang satu dengan peubah X yang berikutnya. Setelah dilakukan suatu pemisahan variabel, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah melakukan suatu proses integralkan. Ya, integralkan kedua ruas. Baik, akan saya integralkan. Akibatnya akan diperoleh integral dy bernilai sama dengan integral 3x dx. Ayo teman-teman, kita rapikan integralnya ya. Integral dy. Apabila tidak dituliskan suatu konstanta di sini, maka konstanta yang dituliskan sebenarnya itu adalah angka 1. Ya. Akibatnya, hasil dari integral 1 dy itu adalah sama dengan 1 y. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau hanya mengandung unsur konstanta saja, tinggal ditambahkan variabel atau pengubah y tersebut, tergantung dari d di belakangnya. Kalau seandainya integral dx, berarti integral hasilnya adalah 1x. Karena kebetulan di sini adalah integral 1 dy, maka hasilnya adalah 1y. Baik, untuk ruas sebelah kanan, ada suatu konstanta 3. Kita tuliskan kembali 3. X-nya berpangkat berapa di sini teman-teman? Ya, berpangkat 1. Akibatnya akan kita integralkan. Hasilnya menjadi 1 ditambahkan dengan 1. Lalu dibagi dengan 1 ditambahkan dengan 1. Gitu ya teman-teman ya. Ditambahkan dengan suatu C. Sekarang kita lihat. 1Y kita rapikan, bernilai akan sama dengan 3/2 X berpangkat 2. Ditambahkan dengan C. Di mana C adalah elemen bilangan real. Gitu ya teman-teman semua ya. Baik. Lalu setelah mendapatkan ini, apa yang dapat kita lakukan? Langkah berikutnya setelah diintegralkan di sini diminta solusi khusus C. Artinya bahwa kita harus mencari nilai C terlebih dahulu. Bagaimana cara mencari nilai C tersebut? Ya, cara mencari nilai C tersebut adalah teman-teman harus melakukan suatu substitusi. Betul sekali. Ya, lakukan substitusi. Substitusikan X bernilai sama dengan negatif 2. Ya, X bernilai sama dengan negatif 2 dan Y bernilai sama dengan 1. Ya, yuk kita integralkan sama-sama teman-teman ya. Sekarang kita buat di sini. Berarti Y-nya adalah bernilai, kita tulis ya di sini. Y-nya bernilai 1 sama dengan 1 sama dengan 3/2 dikalikan dengan X-nya diganti dengan minus 2 berpangkat 2 lalu ditambahkan dengan C. Ya.
Lalu kita rapikan sama-sama teman-teman ya. 1 sama dengan 3/2 dikalikan dengan negatif 2 berpangkat 2 adalah sama dengan 4. Ditambahkan dengan C. Baik, ada yang bisa kita coret atau kita bisa eliminasi? Ya, 2 dengan 4. 4 dibagi 2 dapat 2, 2 dibagi 2 dapat 1. Akhirnya setelah kita eliminasi diperoleh hasil 1 sama dengan 3 kali 2 adalah 6 ditambahkan dengan C. Lalu kita lakukan proses pindah ruas ya teman-teman semua. 6 positif akan kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Akibatnya dapatlah hasil sama dengan 1 dikurang 6. 1 dikurang 6 adalah nilai C. Ya. 1 dikurang 6 berapa teman-teman? Negatif 5. Betul sekali. Berarti kita peroleh C-nya adalah bernilai negatif 5. Bila sudah selesai ini, apa yang teman-teman lakukan? Tentulah teman-teman bisa membuat atau menuliskan solusi khususnya di sini ya. Nomor 4, solusi khusus dari persamaan tersebut. Dari persamaan tersebut adalah bisa kita tuliskan menjadi seperti ini, yaitu sama dengan Y sama dengan 3/2 X kuadrat dikurangkan dengan 5. Begitu ya teman-teman semua ya. Udah bukan? Baik, Alhamdulillah. Kita lanjut untuk slide berikutnya. Nih, diperoleh teman-teman solusi khusus yang diperoleh adalah Y sama dengan 3/2 X kuadrat dikurangi 5. Nah, di sini saya sudah lengkapi latihan soal. Coba teman-teman kerjakan. Latihan 1 mengenai bentuk umum arti turunan dan juga latihan 2 untuk menentukan solusi khusus dalam suatu persamaan diferensial. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.